Perkenalkan, saya Arin Mayang Fauni, NIM 20 2017 015. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Representasi Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika, materi Bangun Ruang Sisi Datar, dengan dosen pembimbing Bapak Danang Setiadi, SPD, MPD. Latar belakang. Kemendikbud tahun 2013 menyatakan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika yaitu siswa diharapkan mempunyai kemampuan representasi matematis. Sejalan dengan hal tersebut, NCTM tahun 2000, bagian penting dalam pembelajaran matematika di antara pemecahan masalah dan representasi. Salah satu yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah matematika yaitu representasi. Dalam pemecahan masalah matematika, representasi berperan membantu pemecahan masalah dengan mengubah ide abstrak menjadi konkret atau nyata dengan menggunakan gambar, simbol, kata-kata, dan grafik. Nah, Mustangin tahun 2015. Representasi merupakan bentuk pengganti suatu masalah yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Mudzakkir tahun 2006. Jadi, Mudzakkir tahun 2006 menyatakan bahwa representasi dibagi menjadi 3, yaitu representasi visual atau gambar, representasi ekspresi matematis, dan representasi kata-kata atau teks tertulis. Nah, sebelumnya, peneliti melakukan wawancara terhadap guru. Salah satu materi matematika SMP adalah bangun ruang sisi datar. Diperoleh informasi bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam memecahkan materi tersebut. Setelah diamati lebih lanjut, diketahui bahwa siswa mengalami kesalahan dalam menggambar atau membuat sketsa ke bentuk yang sesuai untuk mempermudahkan siswa dalam mengerjakan soal cerita, sehingga siswa memiliki maksud yang berbeda terhadap soal yang ditanyakan. Nah, metode penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan representasi siswa dalam memecahkan masalah matematika, materi bangun ruang sisi datar. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya yaitu 3 siswa kelas 9A SMP Negeri 1 Pabilan dengan kategori kemampuan matematika tinggi, kemampuan matematika sedang, dan kemampuan matematika rendah. Jadi, peneliti melakukan tes kemampuan matematika terlebih dahulu pada kelas 9A. Kemudian, terpilihlah 3 subjek dalam penelitian ini, yaitu dengan masing-masing kemampuan matematika tinggi, kemampuan matematika sedang, dan kemampuan matematika rendah. Instrumen penelitiannya yaitu instrumen utama peneliti sendiri dan instrumen pendukung, tes, dan pedoman wawancara. Tempat penelitiannya yaitu di SMP Negeri 1 Pabilan. Metode pengambilan datanya yaitu dari tes dan wawancara yang telah dilakukan. Hasil dan pembahasan. Nah, peneliti sendiri menggunakan indikator representasi dari Mudzakkir tahun 2006. Yang pertama yaitu representasi visual. Mengemukakan kembali data yang ada ke dalam representasi grafik, diagram, atau tabel. Membuat gambar untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. Yang kedua yaitu representasi ekspresi matematis. Membuat model matematika dari representasi yang lain yang diberikan. Penyelesaian masalah yang melibatkan ekspresi matematisnya. Yang terakhir yaitu dari representasi kata-kata atau teks tertulis, yaitu membuat situasi masalah berdasarkan representasi yang diberikan, menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah, menggunakan kata-kata atau teks tertulis, menggunakan kata-kata atau tulisan untuk menjawab soal. Nah, hasil penelitian. Yang pertama yaitu dari kemampuan matematika tinggi dari subjek ZM. Pada representasi visual, ZM mampu menggambarkan bangun 5 sesuai apa yang tercantum di soal dengan benar. Pada representasi ekspresi matematis, ZM mampu menyelesaikan masalah yang diberikan pada soal dan menggunakan matematika lain yaitu teorema Pythagoras yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan soal, yaitu menentukan sisi miring segitiga pada limas, serta mampu menuliskan ekspresi matematisnya dengan menuliskan rumus mencari kerangka limas. Yang terakhir yaitu representasi kata-kata atau teks tertulis. ZM mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian soal, serta mampu menemukan jawaban permasalahan dari soal dengan tepat dan benar. Selanjutnya yaitu dari kemampuan matematika sedang dengan subjek RR. Pada representasi visual,
RR mampu menggambarkan bangun 5 sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada soal dengan benar. Kemudian, pada representasi ekspresi matematisnya, RN mampu menuliskan rumus mencari kerangka 5 dengan benar dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan semua data yang terdapat pada soal. Subjek RR mampu menganalisis apabila menentukan panjang sisi tegak 5 menggunakan Pythagoras. Terakhir yaitu representasi kata-kata atau teks tertulis. RR mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian soal serta menemukan jawaban permasalahan dari soal. Namun, hasil yang ditemukan masih belum tepat. Seperti ini. Terakhir, yaitu dari kemampuan matematika rendah, yaitu DR. Pada kemampuan matematika rendah DR ini, hanya mampu melakukan representasi visual, seperti ini. Nah, DR menggambarkan bangun 5, tetapi gambar yang dibuat tidak sesuai apa yang diketahui pada soal, di mana yang diketahui pada soal ialah tinggi sisi tegak 5, tetapi DR menggambarkannya dengan tinggi 5-nya, seperti ini. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa representasi matematika siswa dalam memecahkan masalah materi bangun ruang sisi datar dipengaruhi oleh kemampuan matematika siswa. Pada kemampuan matematika tinggi, yaitu dengan subjek ZM, mampu menggunakan semua indikator representasi dengan benar, yaitu representasi visual, representasi ekspresi matematis, serta kata-kata atau teks tertulis. Selanjutnya yaitu dari kemampuan matematika sedang dari subjek RR, yaitu mampu menggunakan indikator representasi dengan benar, yaitu representasi visual dan ekspresi matematis. Pada representasi kata-kata atau teks tertulis, mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian soal, tetapi jawaban yang diperoleh kurang tepat. Terakhir yaitu kemampuan matematika rendah dari subjek DR. Subjek DR ini hanya mampu menggunakan satu indikator representasi, yaitu representasi visual. Namun, gambar yang dibuat tidak sesuai apa yang diketahui pada soal. Nah, demikian penyampaian hasil penelitian saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih.